Kok paling tinggi memang satu hari ada berapa pengamatan? Kan satu hari itu diamati selama 24 jam. Nggak ada hubungan yang paling tinggi. Ada hubungan yang paling tinggi nggak? Gimana? Ada, Coba Pak. jelasin. Curah hujan yang paling tinggi yang diamati dalam satu hari yang dihitung kayaknya per jam sih, Pak. Hah? Nah, ini kacau nih, aduh. Diamatinya gawat ini dasar ideologinya. Ini dengarkan. Tadi apa saya katakan apa tadi curah hujan harian tadi apa? Definisinya? Saya udah jelaskan tadi. Apa curah tadi? Hujan yang diamati dalam satu hari. Nah, curah hujan yang diamati dalam satu hari, ya kan? Total curah hujan, kurang lagi kata, sorry saya kurang. Total curah hujan yang diamati dalam satu hari. Contoh, misalnya orang yang namanya satu hari itu apa sih satu hari itu? Dari jam 00 sampai jam 00 lagi kan? Jam 00 malam, jadi jam 12.30 malam sampai jam 12.30 malam lagi, jadi 24 jam. Katakanlah jam 1 malam hujan, jam 1 pagi. Jam 1 pagi hujan sampai jam 2. Hujannya katakanlah 10 mili. Ya, terus nggak hujan lagi. Lalu hujan lagi jam 8 pagi, 15 mili. Ya kan? Lalu hujan lagi jam 6 sore, 20 mili. Habis itu nggak hujan sampai jam tengah malam lagi, tanggal itu. Curah hujannya berapa dalam satu hari itu? Apa 15? Tadi kan 10, 15, 10. Nah, pertanyaan saya, curah hujan harian pada hari itu berapa? 10, 15, atau 10? Tadi bedain lah. 10, 15, 12 lah. Nah, yang mana? Coba. curah hujan hariannya 37 mili, Pak. 37 mili. Maksimumnya yang mana? 15 mili. 15 mili. 15. Betul. Bukan. Kita tidak kena curah hujan harian maksimum seperti itu. Yang kita kena curah hujan harian yang kita kena dalam satu hari. Dalam satu hari itu ya 37. Ya curah hujan harian 37. Kalau namanya curah hujan harian maksimum dalam periode tertentu. Karena selama ini kalau analisis itu kita bicara tahunan, periode ulang kan pasti bicara tahunan. Periode ulang 5 tahun, nggak ada periode ulang 5 bulan, nggak ada, ya kan? Karena kan nanti ideologi kan diajarkan, periode ulang, bukan hanya hidrologi, gempa dia diajarkan, masalah di pantai angin diajarkan, ya kan? Periode ulang itu ordo satuannya adalah tahun, bukan bulan. Nggak ada orang periode ulang berapa? 5 bulan, ada nggak bisa seperti itu? Pernah dengar nggak? Belum. Jadi pernah dengar nggak? Belum, Pak. Belum pernah, dan memang tidak ada. Ya, memang tidak ada. Nggak akan pernah dengar ada. Kalau ada ulang gitu salah berarti dia. Ya kan? Oke, nah, makanya ordernya 1 tahun. Berarti namanya curah hujan harian maksimum itu curah hujan harian dalam waktu bagaimana? Dalam waktu berapa lama? Tentu. Periode tahunan nggak, Pak? Maksimum atau apa sih? Tahunan. Tahunan ya. Sama tadi Arsi ya? Dalam waktu 1 tahun. Jadi nama curah hujan harian maksimum itu curah hujan harian dalam 1 tahun. Jadi misalnya tahun 2019 curah hujan harian maksimumnya 250 mili. Artinya apa? Coba siapa nih? Ahmad Ria siapa nih? Ahmad Ria. Ya, Ahmad dah. Ya, kamu. Ahmad. Iya, Pak. Ya, apa artinya? Curah hujan harian maksimum tahun 2019 adalah 250 mm. Artinya apa? Pak, maaf putus-putus, Pak. Wah, ini paling gampang gitu saya. Online itu padahal bingung, paling gampang alasan putus-putus, Pak ya. Aduh. Benar, Pak, IndiHome. Oh, benar ya, sudah. Saya pernah sama kamu, kan kamu tanggung jawab dengan Tuhan, bukan dengan saya nanti. Ya sudah, Asjola aja lah. Asjola coba. Nanti jawab Anda kalau tahu. Ya, Ahmad ya. Asjola. Pertanyaannya sama, apa Pak. artinya tadi? Hah? Pertanyaannya sama, Pak. Sama pertanyaannya. Apa artinya? Yang tadi 200 mm itu berarti dalam 1 tahun itu yang paling tinggi itu hujan harian.
total paling tinggi itu ya 200 mm. Iya, begitu artinya. Ya. Itu nanti Anda diminta data selama 10 tahun. Kalau dalam aturan itu 25 tahun, ya kan? Jadi diambil selama 25 tahun, data setiap tahun, yang paling maksimum saja satu. Nah, terus Anda bertanya mungkin, Pak, perlu nggak kapan waktunya? Nah, apakah bulan Desember atau bulan ini? Mungkin perlu nggak? Kalau kita belajar stokastik itu perlu. Tapi kita tidak belajar stokastik, kita belajar statistik. Yang Anda perlu adalah nilainya saja, value-nya, ya kan? Kita tidak perlu kapan kejadiannya, ya kan? Nah, nanti intermediate itu dalam kuliah saya memberikan ada namanya Markov chain, itu waktu kita tetap masukkan tapi dengan delta T yang konstan, ya kan? Oke, udah jelas sampai sini belum? Data dulu, contoh data hujan, karena ini kan TPSDA ya, data hujan, data hujan. Sama, data DB juga sama. Jelas sampai sini? Ya. Jadi ada itu curah hujan harian, ada curah hujan total dalam satu hari. Curah hujan harian maksimum adalah curah hujan paling tinggi dalam satu hari dalam satu periode dalam 1 tahun. Oke. Nanti ada istilah lagi curah hujan 3 harian. Ada yang tahu nggak? Coba siapa lagi nih ya? Oh, sebentar. Banyak kok nih ya. Alivia, mana Alivia? Alivia? Ya, Pak. Oke, apa? Kalau curah hujan 3 harian artinya apa? Curah hujan yang diamati dalam 3 hari dalam Iya. periode. Udah, dalam 3 hari aja, nggak usah sampai ke periode tertentu. Kalau kita bicara curah hujan 3 harian maksimum, baru curah hujan 3 harian dalam 1 tahun. Ya kan? Jadi kalau misalnya ini, hari ini hujan, besok hujan, lusa tidak. Ini Anda urut nanti ya. Anda punya urutan data, ya kan? Ada coba siapin kertas. Siapin kertas sama alat tulis, ya kan? Ya. Tadi Alivia ya, Pak ya? Tadi Alivia apa yang tanya ya, Pop? Iya, betul Pak Alivia. Oke, lihat ya, Alivia baca, lihat Alivia ya. Udah siapin kertasnya yang lainnya? Alat tulis ya. Spidol boleh, pulpen boleh, tuh nggak kelihatan. Kuas juga boleh kalau nggak ada. Oke. Ya. Jumlahnya udah berapa? Masih banyak Pop yang ikut, Pop? Jumlahnya 32 berarti. 34. Kurangi 2. Dikurang kita? Oh, udah dikurang kita? Oh, udah 32? dikurang. Iya, 34. Oh, ya, oke. Oke, udah? Artinya sudah? Oke, misalnya tulis tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya. Nah, dari tanggal 30 bikin acak. Misalnya contoh, tanggal 1 hujan, ya kan? Tulis, ya kan? Jangan, ya gampang. Kalau tulis hujan, nggak usah perlu besarannya. Kita ada hujannya, ya kan? Hujan, masih angka 1 berarti. Tanggal 2-nya tidak hujan, angka 0. Ya kan? Tanggal 3-nya hujan, angka 1. Tanggal 4-nya hujan, angka 1. Tanggal 5-nya tidak hujan, angka 0. Anda bikin ngacak, terserah. Sampai 30. Ini kasih tahu saya. Aliyah juga. Aliyah tadi yang saya tanya Aliyah ya. Yang lainnya nanti saya tanya langsung loh. Bikin. Pokoknya kalau namanya hujan 1, kalau tidak hujan 0. Ya. Alivia. Dah? Udah, Alivia? Sudah, Pak. Nah, coba tunjukin. Pakai ini aja, pakai screen ya, ditaruh di screen gitu. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, sekarang coba dari situ, nah, bisa nggak melihat yang curah hujan atau Anda bisa pakai Excel kan ya? Oh, nggak bisa di sana, Pop ya? Dia bisa munculin nggak, Pop? Bisa, harusnya Pak. Bisa share nggak screen nggak kamu? Share screen bisa nggak? Bisa. Nah, Pakai coba. Excel lagi. Iya, pakai Excel aja.
Nah, bisa ya? Belum ya? Lagi ditulis ya? Iya. Udah, Olivia? Udah bisa di-share, Olivia? Ini nggak bisa share screen, Pak. Oh, coba. Hostnya. Olivia, aku kasihin Masuk hostnya aja, ke... Bob, ya? Iya. Olivia, aku kasihin hostnya ke Bukan kamu, bisa. tapi nanti balikin lagi ke saya ya. Oke. Oke. Bentar. Bisa nih kayaknya. Coba bisa gak sekarang? Iya, nanti tuh ada dia, asisten kalian. Itu nanti ada Kak Popi itu ya. Dia angkat apa tuh? Alumni TBS dia juga. Oke, kita lihat. Nah, yang lainnya udah lihat? Udah, Pak. Yang lainnya? Udah, Pak. Nah, jadi yang kiri, yang kolom F itu tanggal ya. Alivia ya. Nah, nggak usah tulis ya. Apa kasih tahu itu nanti. Ya, udah. Kejadian itu hanya untuk kejadian lah sebutnya. Hanya kejadian. Jadi kita lihat tanggal 1 hujan, tanggal 2 hujan, tanggal 3 hujan, tanggal 3 enggak ya berarti kan? Alivia? Iya, enggak. Nah, terus. Nah, yang namanya hujan 3 harian itu hujan yang Putus-putus, Pak. Ini yang lainnya bisa dengar Bapak ngomong nggak? Putus-putus, Nggak Kak. bisa, Pak. Iya, emang bapaknya Nggak freeze, Kak. putus kayaknya. Oke. Bapaknya nge-freeze, Kak. Nge-freeze, Kak. jelas? Putus, Pak. Putus tadi. Oh, internetnya. Tadi putus-putus. Ya udah. Bentar. Saya ganti aja pakai smartphone. Bentar saya ganti apa namanya internet. Oke, Pak. Sebentar saya ganti jaringan internetnya dulu ya. Jaringan internet ini agak suka gini ya. Atau coba Pop, disama kamu dulu Pop, itunya ya, ditanya. Udah 3 harian. Itu jadi jelas. Jelas. Bentar. Sekarang jelas suara saya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya udah, lanjut ya. Oke, Anda lihat. Jadi kalau itu masuk kategori 3 harian nggak? Yang 1, 2, 3. Masuk, Nah, Pak. masuk nggak? Nggak masuk dong. Kan kamu tidak 3 harian terjadi. Cuma 2 hari terjadinya. Jadi nanti hujan harinya itu nanti jumlahnya adalah data 1. Tanggal 1, 2, 3 ada jumlah berapa. Ya kan? Lalu berarti ini 2, 3, 4. Ya kan? Lalu jumlah nanti jadi Nah, nanti di kolom I coba. Ini Dek Alivia. Iya, Ini kamu coba angka 1 kamu ganti angka 1 yang di H ya. Ambillah serangkanya. Satu hari aja. 20 katakanlah 20 misalnya. Bawahnya lagi 11 misalnya. Coba yang angka 1 kamu ganti. Acak yang angka 1. Yang 0 jangan. Oh, Yang 0 kan nggak hujan. oh iya. Serang yang acak.
Udah lah, itu aja, udah dah. Oke ya. Lihat. Ya. Nah, jadi Anda bikin kumpulan data dulu kan? Oke. Nah, atas ke atas deh. Ini tanggal 1 nggak kelihatan. Nah, bawah. Oke. Turun lagi deh. Tanggal 1-nya nggak kelihatan. Nggak maksudnya. Nah, 1-nya nggak kelihatan ya. Oke. Nah, Anda lihat. Kita mau mencari, ini kan bulan berapa nih? Karena 1 bulan ya. 1 bulan ini kan sampai tanggal 30 kan. Anda ingin mencari curah hujan 3 harian. Ya kan? Karena periodenya tidak mungkin 1 hari kan. Nah, dalam 1 bulan Anda cari. Oke. Atau harusnya dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun Anda cari. Nah, lihat ini. 1, 2, 3 dia hujan tidak, ya kan? Nggak ikut. Nah, lalu tanggal 2, 3, 4, 2, 3, 4 nggak ada hujan, sama kan? 3, 4, 5 sama, 4, 5, 6 sama, 5, 6, 7 sama, 6, 7, 8 sama, 7, 8, 9 sama. Yang ada 9, 10, nggak ada ya? Nggak 3 harian kan? 9, 10, 11 nggak ada kan? Ya, adanya, lihat adanya ada di 16, 17, 18, itu di jumlah. Ya kan? Nah, sekarang katakanlah gini, 14 Anda kasih deh, 14. 14 Anda kasih, berapa terserah Anda. 15 kasih. 15 dikasih. Nah, sekarang ini dia berapa hari hujan itu? 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 hari ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari ya? Oke. Nah, gimana cara memecah jadi hujan 3 harian? Ini caranya begini. Ya kan? Yang 3 hari kan dari 12, 13, 14 hujan kan? Betul nggak? Betul. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya 12, 13, taruh di kolom I. 12, 13, 14. Taruh di kolom I. Apa tuh? Nah, itu lagi deh. Nah, oke. Itu 1. Yang kedua, periode yang 3 harian kan 13, 14, 15 hujan nggak? Berarti kalau gitu. Hujan nggak? Iya, 13, 14, 15 masuk kategori 3 harian kan? Jumlah 13, 14, 15 jumlah. Nah, oke. 14, 15, 16 masuk 3 harian nggak? Masuk, Nah, Pak. jumlah lagi. Sama. 3 hari itu jumlah. Oke, nah sekarang tadi 14 ya tadi. Sekarang 15, 16, 17. Jadi urut. Yang urutan 3 harian pokoknya. 15, 16, 17, 18 masuk. Betul loh, betul kan? 16, 17, 18. 18. Nah, masuk. Sekarang 17, 18, 19 masuk enggak? Enggak. Cuma 2 hari. Ya udah ini. Berarti, nah sekarang dicoba ke bawahnya. Ada nggak lagi nggak yang seperti itu? Yang 2 hari nggak usah dihitung, karena dia nggak akan masuk. Udah, cuma itu berarti. Nah itu berapa maksimumnya? 59. Nah, tadi bulan apa nih? Tadi bulan apa nih? Barusan kita sebutkan bulan Desember ya? Ya. Halo lo? Tadi bulan apa nih? Kita ambil contohnya di bulan katakanlah Desember 2017. Ya, ya kan? Jadi dalam bulan Desember 2017 itu hujan 3 hariannya 59. Ya kan? Jangan disebut maksimum, nanti kacau. Hapus saja. Ya kan? 59. Kalau namanya hujan 3 harian maksimum, seperti ini dalam 1 tahun. Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, habis Maret? April, Mei, ya, sampai 1 tahun. Berapa maksimumnya? Itu yang diambil. Hujan 3 harian maksimum. Ya kan? Dia ada hujan harian maksimum, ada hujan 3 harian maksimum. Nah, nanti aplikasi di mana untuk drainase misalnya. Kalau hujan harian maksimum artinya apa definisi? Kalau Anda pakai data hujan harian maksimum, berarti nanti
prinsipnya adalah saluran drainase harus bisa membuang langsung debit dalam 1 hari. Kapasitasnya dia, ya kan? Kalau hujan 3 harian maksimum berarti hujan 3 harian harus bisa di flush. Besaran mana kira-kira? Besar yang Besaran mana? Pak. 3 harian, ya kita belum tahu ya, belum tentu soalnya kadang-kadang pengalaman kita, ya kan? Karena mungkin yang di jumlahnya nilainya kecil-kecil dibanding maksimum, ya kan? Itu, jadi artinya biasanya dihitung dua-duanya, hujan harian sama hujan 3 harian, dihitung dua-duanya dibandingkan. Karena siapa tahu aja yang dijumlah cuma angka 10 mili, 12 mili, atau ini contoh aja lah 59 mili. Tapi ada harian yang paling gede, misalnya 100. Tapi ini cuma 1 hari. Hari kedua sama ketiganya nggak ada. Kan nggak masuk 3 harian kan? Betul nggak? Paham maksud ini? Betul. Contoh bisa ini aja. Tanggal 25 coba deh, tanggal 25. Kasih angka. Hujannya. Nah, itu jangan kasih 300, 200 misalnya, udah. Nah, tapi perlu di hujan 3 harian dihitung nggak dia? Enggak, Pak. Enggak, Kehitung. Paham? Ya, nggak kehitung. Sehingga bisa saja berarti sebetulnya hujan harian maksimumnya yang lebih berperan dibanding hujan 3 harian, ya kan? Nah, itu sangat tergantung tadi kondisi lapangannya, ya kan, sifat hujannya di situ seperti apa. Dan ini yang distatistikkan nantinya, diolah sama Anda, ya kan? Data-data ini zonanya dikumpulkan nantinya, diolah, ya kan, menjadi inputan untuk statistik. Oke, itu prinsipnya. Mungkin harusnya di dalam hidrologi Anda sudah diajarkan nih. Ada pertanyaan di sini? Kembalikan, tolong Alif ya, kembalikan ke Poppy lagi ya. Misalnya. Udah. Oke. Ya, dah. Ada pertanyaan nggak sini? Nggak ada. Ya. Nah, itu salah satunya penerapannya. Nanti ada lagi penerapan untuk dari hujan, nanti ngitung debit, itu analisis statistik, ya kan. Tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan descent of value. Statistik itu nanti konteksnya adalah bagaimana kita mendapatkan descent of value. Jadi suatu saluran, suatu bendungan, suatu pintu air atau apapun kan ya, bangunan-bangunan air ya kan, itu kita desain berdasarkan suatu nilai yang disebut dengan value of design, nilai desain, ya kan. Gorong-gorong untuk periode ulang berapa tahun? Periode ulang 10 tahun, Pak. Misalnya. Anda udah pernah dengar seperti itu? Aulia Rahman. Sudah pernah dengar istilah periode ulang? Aulia Rahman? Ada nggak? Saya nggak dengar suaranya. Dengar nggak suara? Yang lain dengar suaranya Aulia Rahman? Enggak, Pak. Enggak kedengaran. Halo, dengar, Pak. Nah, udah, selalu dengar ya. Coba Aulia Rahman bicara agak keras sedikit. Saya Iya, Aulia Rahman gitu. Pak. Aulia Rahman. Ya, udah dengar semuanya ya. Oke, Anda pernah dengar istilah periode ulang Aulia Rahman? Periode ulang. Faras apa Anda? Faras apa? Manggilnya Faras, Pak. Faras. Oh, pantas tadi Anda bingung. Faras, coba. Anda pernah dengar istilah periode ulang? Belum sih, Pak. Belum dengar. Belum dengar. Untuk Masa istilah. sih? Udah dari dulu lagi masih nggak diajarin. Alex ya? Alex Rahim ya? Agak keras tuh, Dek. Ya, halo lo. Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah dengar? Nggak ada yang belum pernah dengar ini? Saya udah, Pak. Kali. Periode ulang Nanti kalau udah dengar nanti baru saya jelasin. Hah? Udah, Pak. Barusan searching periode ulang. Periode ulang adalah waktu hipotetik di mana hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui. Ada yang 10 tahunan, 100 tahunan, 5 tahunan, 20 tahunan, Pak. Ini siapa yang ngomong nih? Sorry. Faisal, Pak. Faisal, bentar. Ya, Faisal orang manusianya mana? Saya, Pak. Faisal. Iya, yang pakai baju hijau. Gaya pisan. Pakai kacamata kamu ya? Oh. Iya, Pak. Jadi apa nih definisinya? Coba dikencengin Faisal. Iya. Faisal. Periode ulang adalah waktu hipotetik di mana hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui. Udah. Tapi hipotetik itu seperti apa maksudnya? Belum tahu ya. Nanti kita ajarkan.
Jadi misalnya ada periode ulang 5 tahun, artinya apa? Kalau gitu, kalau Anda sesuai dengan definisi itu apa? Misalnya gini, di bit periode ulang 5 tahun besarnya 100 meter kubik per detik, artinya apa? Kalau dari definisi tadi Anda bisa menjelasin nggak? Bagus, tapi Anda bagus sudah nyari itu bagus. Saya appreciate Anda mau mencari itu. Ada? Tahu? Nggak tahu? Nah, Belum, oke. Pak. Apakah artinya hujan 100 itu tiap 5 tahun? Begitu enggak? Misalnya periode ulang, tadi periode ulang debit, hujan aja lah. Gampang. Hujan periode ulang 5 tahun besarnya adalah 200 ya kan, milimeter. Apakah artinya hujan 200 itu terjadi setiap 5 tahun? Kalau sekarang terjadi, 5 tahun lagi baru terjadi seperti itu kan? Ya, Pak. Belum tentu, Pak. Hah? Belum tentu. Belum tentu. Tentunya gimana? Yang bilang belum tentu siapa tadi? Saya, Pak, Haikal. Haikal. Kalau menurut Faisal, iya. Iya, karena dia periode ulang, Pak. Oke, kalau Haikal, Belum tentu, Pak. Tergantung nantinya gimana. jadi gimana? Tergantung ke depannya. Jadi gimana pengertiannya kalau gitu? Haikal. Cuma asumsi aja biar aman gitu. Oh, menurut saya. asumsi. Nggak boleh dong asumsi. Desain tidak boleh diasumsikan, ya kan? Jadi begini, itu pengertiannya adalah tadi definisinya adalah curah hujan dengan periode ulang 5 tahun besarnya ada 200 mm, ya kan? Ya kan? Artinya probabilitas terjadinya hujan di atas 200 mm itu adalah 1/5, ya 20% probabilitas kejadiannya, ya kan? Makanya tadi disebutnya waktu hipotetik, bukan waktu real time. Ya kan? Jadi sekarang terjadi 200, besok terjadi lagi bisa. Lusa terjadi lagi bisa, nggak ada masalah. Sama kayak begini, probabilitas Anda meninggal berapa persen? 1. 50%. 100%. 50%. Apakah Anda meninggal berarti? Tidak kan? Tentu. Belum tentu, ya kan? Nah, kita dalam statistik nanti bicara emang antara 0 sama 1, tidak pernah bicara 0 dan tidak pernah bicara 1. Kalau 0 sama 1 artinya real. Terjadi dan tidak terjadi. Yang kita hitung adalah probability kejadiannya. Ya. Jadi kalau logikanya nanti, kalau makin besar periode ulangnya, ya kan, nilainya makin besar atau makin tinggi? Ya. Kalau probability suatu kejadian kemungkinan suatu kejadian makin kecil, nilainya makin besar apa makin kecil? Logikanya. Kalau periode ulangnya semakin besar, maka probabilitasnya semakin kecil, Pak. Betul, probabilitasnya makin kecil. Tapi nilainya tadi contoh 200-nya itu makin besar makin kecil. Makin kecil, Pak. Hah? Nilainya makin kecil. Sekarang gini. Gampang, coba kalau Anda mengamati hujan rintik-rintik dengan hujan sangat lebat, sangat lebat, ya kan, kemungkinan terjadinya yang paling sering yang mana? Hujan rintik-rintik dengan hujan yang sangat lebat, kemungkinannya yang paling sering terjadi yang mana? Rintik, Pak. Yang rintik-rintik. Paham? Sesuatu hal itu pasti mulainya dari yang kecil. Paham? Ya kan? Jadi makin besar nilainya, probabilitasnya makin kecil. Paham? Jelas ya sampai sini? Ini masih logika dulu karena nanti statistik bicara logika. Jelas ya sampai ini? Pak, boleh Yang dijelasin yang waktu hipotetik nggak? Pak, masih bingung saya, Pak. Nanti, belum nyampe kalau itu. Oh, belum. Waktu hipotetik artinya waktu yang bukan berarti setiap 5 tahun, ya kan? Tapi hanya hipotetik saja. Ya, jadi hipotetik berkaitan dari probabilitas. Jadi 1/5 tahun. Ya. Nanti kita pelajari pada saat kita bicara fungsi probabilistik. Ya, dari geometri nantinya. Nanti baru dapat pengertian itu. Ya. Tapi pengertian tadi saya maksudnya baru nyampe kepada pengertian periode ulang 5 tahun itu bukan berarti setiap 5 tahun terjadi, tetapi probability kejadiannya 1/5. Berapa persen jadi? 20%.
20%. Kalau periode ulang 100 tahun, probability-nya berapa persen? 1% ya, Pak. 0,00%, betul, 1%. Nah, nilainya makin besar atau makin kecil? Kalau Anda bandingkan periode ulang 100 tahun dengan 5 tahun, besaran mana? Besaran 5 tahun, Pak. Hah? Barusan dikasih tahu tadi. 100, Pak. 100 tahun. Ya 100 tuh. Jadi kalau misalnya ada ujian, saya kasih ujian. Satu daerah diketahui debit dengan periode ulang 5 tahun 100. Lalu diketahui debit dengan periode ulang 100 tahun 20. Bener apa salah soalnya? Ajula tuh yang ketawa, Ajula. Bener salah? Salah, Pak. Salah. Makin besar, Pak, harusnya. Ya? Karena lebih besar. Karena saya sebut daerahnya sama, beda. Kalau daerahnya beda. Saya katakanlah curah hujan debit di lokasi A periode ulang 5 tahun 100. Di lokasi B periode 100 tahun 50. Bener apa salah? Pernyataannya. Bener, Pak. Beda lokasi. Bisa bener, Pak. Bisa bener, Pak. Iya, bisa bener, bisa salah. Ya, setuju saya. Tapi yang benar tuh pertanyaannya. Tidak mungkin di antara itu, ya kan? Ya, bisa saja, karena di sana hujannya kecil kok. Paham maksud saya? Anda mengamati curah hujan misalnya di Afrika, mungkin debit banjirnya cuma kecil dibandingkan dengan di Indonesia. Paham? Ya kan? Nah, clear ya? Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Nanti ada pakai pasti dulu itu pasti akan dipakai di mana-mana. Tanya tuh Mbak Popi tuh. Apa tuh asistennya, dia udah, kamu lulus berapa? Dia angkatan 2014, dia udah lulus 2000 berapa Pak umurnya? 18. 12 ya? 18, Pak. 18 udah 2 tahun deh. Nah, coba tanya tuh, udah banyak dipakai data statistik, ya kan? Harus tahu Anda, karena kalau enggak nanti nggak bisa ngitung, kita tidak bisa menentukan parameter desain. Ini saluran Anda desain untuk berapa ulang periode ulang, pintu airnya untuk periode ulang berapa tahun, kapasitas saluran untuk periode ulang berapa tahun. Nah, penting. Oke, itu introduction-nya. Ada pertanyaan nggak di sini? Nanti dikasih contoh-contoh aja, Pak ya. Ya, Pak. Oke, apa aja ada pertanyaan, Dek? Nggak ada? Oke, baru kita masuk sekarang ke substansi probabilitas dan statistik. Probabilitas dulu. Bisa tolong di-share, Pop, materinya? Bisa, Pak. Nanti materinya udah saya bikinin ya, urat-uratan tulis tangan aja. Oke, itu ya kan. Jadi kita masuk ke dasar-dasar probabilitas. Anda jangan baca reviewnya ya, tulisan review itu karena kemarin saya gunakan untuk bahan mata kuliah PropStat, ya kan. Yang di sipil, ya kalau sipil PropStat yang di sipil itu mata kuliahnya ngajarnya ada 2, saya sama Widya ya Pop ya? Iya. Pop. Iya, Sama Pak. Widya ngajar dasar-dasar probabilitas, saya ngajar random variable, ya kan. Jadi Anda akan nyampe, tenang aja. Oke, ini dasarnya dulu. Yang pertama, Anda pernah dengar diagram Venn kan? Udah pernah dapat kan? Apa? Nah, nanti diagram Venn ya. Nah, diagram Venn itu adalah ekspresi statistik dalam bentuk diagram. Jadi untuk memudahkan kita memahaminya. Nah, di situ ada tiga parameter atau special event disebutnya, atau parameter atau apa namanya simbol-simbol yang ada ya. Yang pertama adalah yang namanya impossible event, zero. Impossible itu ada event yang tidak terjadi. Ada sampel space, ada event A. Jadi kejadian, misalnya kejadian debit banjir itu satu event, debit drought, debit kering itu satu event, ya kan? Eventnya bermacam-macam, ya kan? Bisa debit, bisa curah hujan, bisa angin, bisa gelombang, bisa arus, ya whatever lah, ya kan? Bisa gempa, ya kan? Itu event-eventnya. Longsor itu event, peristiwa ya, event itu kata benda. Nah itu
Yang ketiga adalah complementary event, ya kan. Jadi negasi event. Jadi artinya yang bukan event itu sendiri, ya kan. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn ya seperti ini, ya kan. Jadi ada event dan ada complementary event itu dalam satu space. Ya, nah, ini kan artinya bahwa sebetulnya alam semesta ini, dunia ini hanya dua kejadian, iya dan tidak. Kan artinya itu kan, iya sama tidak kan. Cuma dua, enggak ada yang ya kira-kira lah, ya nggak bisa. Dalam dunia statistik hanya iya dan tidak, hanya dua. Makanya kata Allah dalam Al-Quran dibuat sepasang dalam surat Al-Baqarah, nggak salah, saya lupa lagi, ya kan? Sepasang. Nah, kejadian sama, iya dan tidak. Iya itu E, tidak itu E topi, ya E atas, garis atas E topi, ya kan? Nah, itu menjadi suatu kemungkinan, ya kan, yang disebut sample space, ya kan, dalam diagram Venn. Ya, jadi hanya dua kejadiannya probabilitasnya. Nah, lanjut, Bob, terus atas, atasin hak. Ini. Udah. Oke, good, thank you. Nah, diagram Venn itu kalau kita lihat dari situ, kalau kita punya dua event, ada E1, ada E2, kemungkinan seperti yang di bawah ini. Satu, event tersebut pisah, ya kan? Betul. Ini artinya tidak ada kejadian dari event-event tersebut yang bersamaan terjadinya, ya kan? Bersamaan terjadinya. Misalnya, saya kemarin kasih contoh, ada gempa, ada longsor, ya kan? Apakah gempa karena longsor atau longsor karena gempa? Pertanyaan saya. Coba, ada yang jawab nggak? Apakah gempa karena longsor atau longsor karena gempa? Ada yang jawab? Longsor karena gempa, Pak. Longsor karena gempa, Pak. Longsor karena gempa. Apakah, sekarang saya tanya, apakah kalau setiap ada gempa pasti ada longsor? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Berarti kalau gitu pertanyaan balik yang tadi, apakah longsor karena gempa? Bisa jadi. Kok bisa jadi? Ini ya, PropStat itu lebih banyak logika ya, logika matematiknya ya. Bisa jadi, bisa jadi artinya bisa iya, bisa tidak kan? Betul nggak? Ya, Pak. Iya, Pak. Bisa iya, bisa tidak. Nah, Anda mesti pisahkan di sini. Nanti ada istilah yang namanya statistical independent. Tidak ada saling berpengaruh secara statistik antara gempa sama longsor. Ya, longsor yang terjadi ada, memang longsor, peristiwa longsor. Gempa yang peristiwa gempa, bukan longsor karena gempa. Apalagi gempa karena longsor, ya kan? Kan nanti ada, kalau Anda lihat nanti kan ada seperti yang nomor 2 itu, ada E1 irisan E2. Katakanlah E1 peristiwa gempa, karena E2 peristiwa gempa. E2 peristiwa longsor. Apakah artinya di situ di irisan itu gempa longsor terjadi, artinya longsor karena gempa? Misalnya ini kan lihat yang tengah ya, di dalam screen itu, lihat deh, ada nomor 2 kan irisan ya. Saya turunin, nah, turun lagi, Pop. Enggak tulis. Nah, ada intersection event. Ada E1, ada E2. Lihat. Nah, ya. Udah digedein tuh, Pop, itu. Ada irisannya kan? Cuma bisa dihasil, Pop, irisannya. Gitu, Pak. Gimana? Itu maksudnya, itu ya, irisannya itu dikasih warna. Bentar. Supaya jelas. Bukan gitu. Nah, gitu. Nah, itu. Yang kuning itu ya. Yang kuning itu artinya apa di situ? Katakan E1 peristiwa gempa, yang E2 kejadian peristiwanya longsor. Coba. Di SMA udah diajarin kan kemarin ya? Udah dapat ya? Oke, sekarang agak mendalam kita. Coba Dustin. Dustin apa Dustin? Dustin, Pak, Dustin. Oh, Dustin. Oke, Dustin, itu artinya apa kalau di situ? Kalau dari omongan kita yang tadi, bisa ada 2 kejadian, Pak. Gempa karena longsor, yang kedua juga longsor karena gempa. Apa seperti itu? Jadi, dimasukin ke situ. Apa seperti itu?
Itu yang saya tangkap, Pak. Ya, yang lainnya coba. Kalau menurut saya, Pak, itu Menurut siapa ini? menurut saya Arsi. Arsi, oke, gimana Nah, sih? kalau menurut saya itu gempa dan longsor terjadi bersama-sama tapi nggak ada pengaruhnya gitu, That's Pak. right, itu poinnya. Jadi itu artinya adalah dia terjadi bersamaan, tapi tidak ada terkaitan longsor karena gempa atau gempa karena longsor, bukan begitu. Jadi adalah kejadiannya, bukan peristiwanya. Peristiwa gempa ya peristiwa gempa, peristiwa longsor yang peristiwa longsor. Jelas sampai sini. Peristiwa gempa, peristiwa longsor, bukan karena longsor karena gempa atau gempa karena longsor. Jadi ini adalah peristiwa yang bersama-sama terjadi pada waktu ada gempa, kebetulan juga terjadi kelongsoran, paham? Ya kan? Sama dengan pencemaran, jadi ada pencemaran di suatu kawasan, ada daerah, ada sungai, di situ di samping sungainya ada pemukiman, ada industri makanan, ada industri pupuk, ya kan? Apalagi ada industri tekstil, ya kan? Nah, ternyata ada pencemaran, ya kan? Pencemaran itu akibat industri tersebut. Tapi apakah pencemaran tekstil itu karena pencemarannya makanan? Tidak, ya kan? Nah, itu nanti kita sebut istilahnya menjadi statistical independent. Jadi event-event tersebut tidak saling mempengaruhi, ya kan? Prosesnya ya, mekanismenya tidak saling berpengaruh, ya kan? Tapi kejadiannya bisa bersamaan, bisa kan? Bedakan, ya. Tapi dia tidak saling mempengaruhi, ya kan? Ya, ini nanti namanya, kalau ini sebutnya yang nomor 2 itu joint event. Jadi kan satu, ada event yang memang dia bisa kejadiannya berbarengan, ya kan? Tadi nomor 2 ya, yang nomor satunya mutual exclusive event. Artinya dia event yang tidak pernah bersamaan, ya kan? Bisa saja, ya kan? Ada event yang tidak pernah bersamaan, bisa, ya kan? Oke. Tapi kalau pertanyaan begini, E1 gempa di Amerika, E2 gempa di Indonesia, bisa bersamaan nggak? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa aja, Bisa, Pak. Pak. Bisa aja, nggak ada masalah. Ya kan? Jadi ini bisa juga tidak, ya kan? Nah, saya contoh, ya itu artinya kita definisi secara logika saja. Jadi yang pertama mutual exclusive event, S1 dan E2 dia tidak beririsan, dia terpisah, ya kan? Berarti S-nya apa di sini S-nya? Coba saya tanya dulu sebentar. Siapa ya? Bob, siapa Bob tanya Bob? Kamu yang nanya gantian. Tapi Ya Pak, ya. Coba kamu tanya, maksudnya kamu siapa, pertanyaan saya siapa yang jawab? S-nya apa kalau gitu? Dalam yang nomor 1 nih S-nya apa? Devasya aja Pak, Devasya nih. Devasa, mana Devasa? Iya Pak, saya Pak. Apa? Jadi S-nya apa kalau di sini? Di gambar ini. Tadi S1 E2-nya gempa di Indonesia sama di Amerika ya? Enggak, umum aja. Ini ada gambar 1, kan nomor 1 gambar ini kan, yang ada di gambar screen ya. Nah, berarti S-nya apa? Semesta mungkin Pak. Betul. Dalam hal ini semestanya apa saja? Event apa? Bencana alam mungkin. Di dalam gambar ini kan ada S1. Kan cuma ada 2 event. Ada S1, ada E2. Yang mutually eksklusif. Ya kan? Sesuai dengan gambar ini. Jadi semestanya apa? Tadi apa? Dia di atas coba. Dia di atas tadi coba lihat Pop di atas. Total semua kejadian. Ya, total kejadiannya apa aja di sini? Kalau di dalam Tadi nomor 1. Jadi S-nya apa? gempa ya Pak? Gempa S1 E2. Anda jangan sebutan gempa, saya tidak berikan contoh tadi gempa. Ya, jadi apa? Coba di atas. Kopi. Iya Pak, gimana? Bisa tolong di atas. Turun ke bawah. Slide-nya. S. Nah, ini nih. S itu adalah E dengan E komplement kan? Iya. Ya, kalau gitu kalau di bawah tadi, balik ke bawah. S-nya apa? S1 dan E2. Satu lagi. 2 lagi. E1 dan E2 dan E1 komplement dan E2 komplement. Ya kan, yang di luar itu adalah E1 komplement atau E2 komplement, ya kan?
Oke. Nah, kalau yang di kanan ini, yang di tengah, itu S-nya apa? Ada S1, ada Terus? E2, S1 E2 komplement, sama irisan antara antaranya. S1 E2. Begitu. Oke. Ya kan? Nah, sekarang di zoom out, Paul. Zoom out. Sorry. Jadi nah, udah. Kemungkinan yang pertama kan tadi sudah ya, sebutnya kebesaran, Pop. Nanti dulu, Pop. Masih yang gambar diagram. Oke. Nah, udah. Nah, jadi kemungkinannya dalam diagram Venn tadi ada nomor 1 disebut sebagai mutually exclusive event. Yang nomor 2 adalah intersection event, ya kan? Nah, ada satu lagi kemungkinannya. Apa kemungkinannya? 1 pisah, ya kan? Nomor 1 pisah kan, ya kan? Nomor 2, Iya, Pak. irisan atau join atau intersection event atau join event sebutnya. Oh sorry, lebih tepatnya join event ya, bukan intersection. Lebih tepatnya join event. Ada join event yang ketiga. Gabungan, Pak. Gabungan. Gimana? Mungkin, Pak. Coba. Yang Coba tolong digambarin. Tolong. Tadi siapa yang barusan yang jawab teh? Yang cewek. Barusan siapa tadi? Saya Devasa. Coba digambar, kamu tunjukin. Oh, di-share aja ke situ, Pop. Itunya biar Bisa bisa kok, gambar. dia bisa ngegambar sendiri, Pak. Oh, bisa di situ ya? Ya udah. Bisa. Coba gambar di situ coba. Ini klik yang mana ya, Kak? Kalau mau annotate di atas annotate. Note. Annotate. Gua aja kagak ngerti. Sebelah mana ya? Mohon maaf. Sama, saya juga nggak ngerti, deh. View option. Di bawah ada kok. Kamu kalau mau matiin Di bawah ya? Matiin Di video bawah. di situ ada annotate di panelnya. Ada annotate nggak? Gambar pensil. Gambar pensil. Ini Devasa di Ada. atas di view option dan di atas tuh. View. Oh, ya, maaf ya. Apa, tenang aja. Santai aja. Kan kita santai kuliahnya nih, ya kan? Sambil makan juga boleh. Kok tenang aja. Tapi tunjukin ya nggak apa-apa. Saya nggak ngelarang. Daripada Anda Gini sakit. bukan, Pak. Hah? Gini bukan. Betul nggak? Coba nggak apa-apa. Betul nggak yang lain? Coba. Yang S1 yang mana? E2 yang mana? Misalnya ini S1. Ini yang lingkaran lebih besarnya E2. E2. Betul nggak? Betul, Pak. Coba. Ada bisa jawab? Adik-adik? Siapa? Betul, Pak. Betul. Arsi, Pak Arsi. Sekarang apa bedanya? Itu, Arsi namanya ya. Tadi Arsi ya? Oh. Coba siapa lagi yang lain? Yang lainnya coba siapa Pak tunjuk? Siapa nih? Faras. Faras, coba Faras. Betul nggak itu? Bikinannya Dasa. Dasa ya? Devasa. Betul nggak? Ya, ada. Betul nggak bikinnya Devasa? Mana Faras? Ya, Pak. Ya, betul nggak? Yang nomor 3. Kebalik nggak, Pak? Ya, coba bikin kalau terbalik. Bikin di bawahnya. Nggak. Tulis. Ya, biasanya kalau di papan tulis harus suruh baju satu-satu. Di bawahnya jangan dihapus itu, punya Devasa. Ini praktik dulu deh ya, karena nanti berikutnya kalau ini ada paham, gampang berikutnya. Itu E2, S1-nya? Oh, di luar gitu. Oh gitu. Iya. Nah, apa bedanya? Sama. Cuma ganti istilah aja. Si Devasa, katakanlah tadi gempa sama longsor. Devasa bikinnya S1 gempa, E2-nya longsor. Kamu bikinnya E2-nya longsor, itunya digempa. Kan sama aja, nggak ada bedanya kan? Ya. Logikanya ya, logikanya. Lalu sekarang saya tanya. Coba Devasa, saya tanya. Yang kamu bikin dengan yang nomor 2 sama nggak sih? Halo, ya. Kalau yang saya bikin tadi berarti S1 itu pasti E2. Kalau misalnya Faras bikin E2 itu pasti S1.
Tapi kalau yang saya bikin E2 belum tentu S1. Bukan itu, maksud saya secara logika presentasi dari nomor 3 dengan nomor 2 sama nggak? Nomor 3 maksudnya nomor 3 yang kamu bikin sama nomor 2 yang intersection event yang saya bisa bikin itu. Sama nggak? Oh, Bedanya di beda, mana? Pak. Artinya ada intersection antara E1 dan E2 kan? Iya, ada gabung. Oh, ada gabung, ada intersection, ya kan? Ada intersection kan? Jadi, nah, kalau lihat ya, nih, logikanya tuh. Yang nomor 1 dia tidak ada intersection. Yang nomor 1 namanya mutually exclusive event. Jelas? Jelas ya? Iya. Nah, yang kedua ada intersection, ya kan? Intersection bisa seperti yang saya bikin. Nomor 2 bisa seperti yang Devasa bikin, ya kan? Kalau yang Devasa bikin, bedanya di mana dengan yang saya bikin? Intersectionnya. Coba tadi yang jawab Faisal, coba Faisal. Ya Pak, kalau misalnya bedanya apa? Yang nomor 2 dengan yang dibikin sama Devasa? Kalau misalnya yang Bapak bikin itu, kalau dirumusin itu S1 irisan E2. Tapi kalau yang Devasa bikin, kalau di perumusannya itu PE1 digabungkan dengan E2. Oh, digabung. Sebetulnya sama. Kalau di saya, seluruh event, tidak seluruh event bersamaan terjadinya. E1 dengan E2. Kalau di Fasa, seluruh event E1 bersamaan dengan E2. Tidak ada yang tidak bersamaan. Paham? Ya kan? Nah, jadi saat 2 sama yang di Fasa sama, nggak ada bedanya. Nah, kalau gitu ada lagi nggak? Yang membedakan bahwa kemungkinannya cuma 3. Nomor 1, nomor 2, sampai nomor 3. Apa nomor 3? Yang satu lagi mungkin lingkarannya sama besar gitu mungkin, Pak. Maksudnya, yang bikin ini siapa tadi barusan? Siapa? Mufti, Pak Mufti. Mufti coba bikin. Seperti ini mungkin, Pak. Ini S1 sama E2-nya di satu lingkaran yang sama. S1 E2 lingkaran sama? Iya. Gimana? Mbak, satu event dong? Iya, cuma satu lingkaran. Gitu, jadi kayak... Kalau ini artinya jumlah kejadiannya sama. E1 10 kejadian, E2 10 kejadian. Oh. Ya kan? Kan itu. Kalau sama berarti kan lingkaran kan hanya menunjukkan nilai, ya kan? Ini artinya S1 10 kejadian, E2 10 kejadian dan bersamaan kejadiannya. Gempa 10 kali, longsor 10 kali, ya kan? Barengan kejadiannya. Setiap ada gempa pasti ada longsor. Setiap ada gempa selama 10 kali, ya seperti ini. Sama, kan irisannya berarti kan? Irisannya 100%. Jadi kalau saya geser gambar saya itu yang E1 E2 saya geser sama jadinya. Masih 2. Coba yang pasti. Lihat ya. Lihat ya. Yang nomor 1 berarti peristiwanya apakah hanya 2? Yang nomor 1. Lihat siapa nih? Ini siapa deh? Aduh, namanya sama deh. Netsih ya, apa? Netsnya dulu. Nietzsche, Pak. Nietzsche, aduh namamu sama sih kamu. Nietzsche. Ya, Coba, Pak. nomor 1 itu apakah hanya 2 kejadian? E1 dan E2? Iya. Ya? Iya, Pak. 2 event, S1 sama E2. 2 event? Masa? Ada 3, Pak. Nomor 1 kan, Pak. Ada 3. Yang satu lagi apa? Siapa yang berarti tadi? Arsi. Satu lagi apa? Satu lagi nggak kejadian dua-duanya, Pak. Iya. Nggak kejadian dua-duanya. Ada 3. Yang nomor 2? Ada 4. Hah? Ya, lebih dari 2 event lah maksud saya. Ya. Nah, berarti yang belum apa? Yang belum. Ya kan? Jadi yang event tersebut adalah semestanya. Jadi itu coba tolong dihapus, Bob. Itu dihapus bisa nggak sama tadi yang bikin si Devasa sama siapa tadi ya? Pak, Nah, ada.
Nah, coba kamu bikin bagi 2 aja, Bob. Garis bagi tengah bagi 2 ada S tulis S. Di sini, Pak. Ya, situ garis bagi 2. Tulis S di kiri ya. S di pojok kiri. Nah, itu S. Itu S1. Nah, itu di situ S1. Kanannya E2. E2. Dah. Lihat nggak bedanya? 1, 2, 3. Yang 1 dan 2 itu lebih dari 2 event. Yang ketiga hanya 2 event. Karena semestanya hanya itu. Paham? Ngerti nggak? Oke, Pak. Ya, itu disebut dengan mutually exhausted event. Kurang apa? Apa tuh? Mutually exhausted event. Cuma itu aja kira-kira gitu. Apa exhausted? Apa, Bob? Exhausted event, iya betul, Pak. Exhausted event. Jadi mutually exhausted event. Jadi hanya itu saja. Tidak lebih dari 2 event. Jadi kita coba menganalisa event gempa sama event longsor. Jelas, ya kan? Jadi tiga kemungkinan inilah. Nah, nanti di dalam proses analisa statistik. Karena nanti kalau Anda sudah paham ini, nanti baru kita formulasikan secara matematik, secara aljabar, ya kan? Secara aljabar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Terus saya lanjutkan. Sekarang jam berapa ya? Oh, 5:45. Satu jam mana ya? Oh, udah beres ya? Apa? Oh, ada di sini. Ada pertanyaan di sini? Sebelum saya lanjutkan. Jelas ya? Pak mau nanya, Pak. Ya, boleh. Yang ketiga tadi gimana, Pak? Yang ketiga berarti semestanya hanya 2 event itu. Jadi kotak itu dibagi 2, ya kan? Atau 3, ya kan? Atau 4, tapi hanya 4 event itu sendiri. Katakanlah bagi 4 dah. 4 juga boleh. Jadi hanya 4 event. Hanya E1, E2, E3, E4. Kalau yang 1 sama 2, kan di luar E1, E2, di luar lingkaran masih ada lagi kosong kan? Betul nggak? Oh iya, Pak. Nah, ada event-event lainnya. Kalau yang ini, nah ini 4 ini artinya. Jadi di dalam sample space-nya hanya 4 event. Good? Gitu. Bagi 4. Tadi garis lagi boleh. 5, 6. Tapi hanya itu saja. Makanya sebutnya mutually exhausted event. Mutually dia terpisah, bukan fracture, tidak ada join. Dia harus ada mutually, ya kan? Dan hanya dia saja. Jadi hanya kalau ini ada berapa nih? 6 ya, Pop ya? Ada 6 dibagi. Jadi hanya 6 event. Tidak ada event yang lain kecuali 6 itu. Ya. Kalau yang 1 sama 2, ya lebih dari 2 yang jelas. Bisa 10, bisa 100, kita tidak tahu. Ya kan? Gitu loh. Ya kan? Nanti ada contohnya misalnya, ya nanti kita bicara dengan contoh deh, akan lebih gampang. Jadi semua kemungkinannya hanya 6 yang kanan tadi. Yang ini semua kemungkinannya tidak hanya 2. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, berikutnya Pop, tolong. Nah, operasinya sekarang. Operasinya cuma ada 2. Ya kan? Enggak, tadi belum. Atasnya. Bawa atasnya maksudnya, Bob. Turun, Bob. Iya, Pak, bentar. Loading. Turun lagi. Oh, loading. Loading. Wah, kamu komputernya lemot ya? Ya, Pak, segala dibuka nih. Ya udah. Ya, tenang apa-apa. Kelihatan habis ini, Dek? Kelihatan semua ya? Nah, operasinya hanya 2. Hanya union sama intersection, gabungan sama irisan. Matematikanya seperti itu. E1 gabung E2. Kalau irisan E1 E2 atau ditulis dikasih irisan bentuk union tapi terbalik boleh saja, nggak ada masalah, ya kan? Ya. Oke. Ya, sekarang rule-nya
A gabung 0, ya kan? A atau gabung 0, itu adalah A. Rule ini ya, rule. Kita sepakati. Rule itu aturannya. Kan logika kita bicara. A gabung 0, A. Artinya kejadian A digabung dengan tidak ada kejadian, ya kejadian itu sendiri A. Ya kan? Kalau kejadian, kalau gabung artinya kejadian yang bersama, semuanya dihitung. Ya kan? Ya, jadi kejadian gempa digabung kejadian longsor. Ya kan? Itu digabungan. Jadi kalau gitu kejadian A digabung dengan tidak ada kejadian, iya kejadian A, betul kan? Logikanya ya. Ada pertanyaan di sini? Jelas ya logikanya? Ya. Nah, kalau A irisan tidak ada kejadian, apa harusnya? A, betul nggak? Iya, Pak. Betul. 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 Saya bilang betul, saya bilang salah. Ayo. Dustin, Pak. Salah ya. Dustin salah apa betul? A, irisan tidak ada kejadian. A, betul. Betul, Dustin betul. Yang lainnya tadi ada yang bilang salah. Ada yang bilang salah nggak ada? Saya, Pak. Siapa? Pak? Saya. Gary, Pak. Gary. Oke. Gary, betul apa salah? Kayaknya salah sih, Pak. Soalnya kalau misalnya akan kejadian, kalau misalnya ini nggak sama nggak ada kejadian, yang nggak ada irisannya. Harusnya apa? Harusnya 0. Nggak ada, Pak. Ya. 0. Harusnya 0. Ya. Tidak ada. Dia sengaja saya salahin. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Soalnya dia ada notifikasi internetnya unstable. Oke, sekarang dia harusnya itu bukan A ya. Arisan 0 adalah 0 mestinya. Sekarang A gabung S. Apa? Coba. Pop, tunjuk Pop, siapa Pop? Alex, Pak, Alex. Alex, mana Alex? A gabung S apa? Tuh, saya kasih tanda-tanya. A gabung S. Alex suaranya kecil. S, Pak. Hah? Gedein atuh suara kamu, Nek. Saya juga benar. Halo. Nah, S bukan, Pak? nggak tahu saya, betul nggak? Coba yang lain, betul nggak? Kata Alex, Betul, S. Pak. Betul. A gabung S ya semesta itu sendiri, ya kan? Kan gabung, ya kan? Kalau A irisan S, coba siapa? Yang cewek atau Pop? Yang cewek Pop? Salsa. Oh, salsa. Oh, penari nih, penari. So, penari. Penari salsa. Salsa. Baca salsa. Hah? A. Betul nggak? Di situ ada salsi nggak? Nggak ada ya? Oh. Saya salsa siapa, Bob? Bentar. Salsa jawab tadi A ya. Tadi ada Zafira saya lihat ya. Ada Zafira ya? Zafira ada ya tadi ya? Ada, Pak. Zafira. Betul nggak katanya salsa? A di irisan S ya? Kalau kata salsa tadi A atau S? S. S, betul. Apakah dia akan beririsan? Ini logikanya dulu. Kalau ada logikanya nanti salah, aduh, susah nanti. A irisan S, salsa A. Tadi Zafira bilangnya S. Yang betul yang mana ini? Coba ketua kelas, Joseph. Mana Joseph? Ketua kelas harus bisa menengahi ini. Yang betul yang mana? Hah? Yang apa? Irisan S. Coba nunjuk yang A siapa? Siapa aja yang A? Nunjuk atau A siapa aja? Ada nunjuk? Ada nunjuk apa? Tunjuk pakai emot, Pak. Oh, pakai emot ya? Aduh, emot. Pop, lihat Pop. Ya. Gue nggak bisa lihat, Pop. Iya, Pak. Oke. Semua. Nunjuk semua. Pakai emot aja coba. Reaction. Ya, coba. Nah, gitu aja good terus. Nah, ada nggak, Pak? Siapa lagi tuh? Ada. Oh, ada. Nah, oke.
Coba yang lainnya mana ya? Nah, jadi yang enggak siapa ya enggak? Yang enggak nunjuk siapa? Alif itu apa? Alif enggak nunjuk. A. Oke. Jadi ya udahlah. Ya, jadi A irisan S itu nanti rule-nya adalah A irisannya. Sekarang kalau A gabung A. Apa? Ini siapa nih ya? Siapa nih? Yang belum ditanya siapa ya, Pop ya? Rainisa belum ditanya nih ya? Rainisa mana Rainisa? Ya, Pak. Ya, Apa? A gabung apa? A. A. Apa 2A? A. Yang benar. Yakin? Iya, Pak. Logikanya nanti ya. Yakin. Yakin. Ya udah, ya event itu digabung event itu sendiri, ya. Nah, kalau A irisan A. Oh, masih A aku, Pak. Oh, iya, A. A juga? Bukan Iya. 0. Bukan 0. Kan. Nah, kalau 0 apa? Kalau 0, kalau misalkan A diiris sama yang tidak, apa, ini tidak ada. Hah? Tidak ada? Maksudnya gimana? Kalau misalkan kayak yang A diiris sama, apa, 0 yang digaris itu. Komplemen. Iya, itu. Nah, seperti di bawahnya ya. Jadi E, irisan komplemen E itu dia 0, ya kan? Kalau E gabung E komplemen. Yang sebelah kiri itu. Apa itu? Masih Renisa. Hah? Renisa, saya tanya Renisa masih. Apa? E digabung sama E komplemen S. S ya. Nah, itu Ya. rule of matematiknya, ya kan? Operasi matematik rule-nya ini. Ini ada, jadi harus paham logikanya ya. Nanti ada contoh yang bertentangan, berbeda dengan operasi matematik aljabar. Oke, ada pertanyaan sini? Ya, gampang ya, nggak susah lah. Bicara logika aja ini. Masuk, Bob. Berikutnya, Bob. Oke. Nanti Anda ada kuliah lagi jam berapa, Dek? Jam 10 ya? Jam 9? 9 ya? 9, Pak. Jam 9, Pak. Ya. Adi ya? Ya, Pak. Adi ya? Ya, oke. Oke, nah sekarang, judulnya apa sih, Bob? Judulnya tuh? Aturan komutatif. Oke. Ya. Aturan ada 3. Kan dalam matematika kita kenal ada aturan komutatif, asosiatif, distributif, ya kan? Komutatif kan A, kalau A kali B sama dengan B kali A, kan 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Itu komutatif, bolak-balik. Ya, komutatif, komuter kan, muter aja bolak-balik, namanya komuter, ya kan? Asosiatif, berasosiasi, ya kan? Dipindah kanan kiri sama seperti itu. Jadi kalau komutatif A gabung B sama dengan B gabung A irisan B sama dengan B irisan A. Anda bisa buktikan dengan menggunakan diagram Venn. Ya kan, dengan diagram Venn Anda bisa buktikan. Nah, begitu juga asosiatif. Ya berlaku A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Begitu juga irisannya. Nah, distributif juga sama. Distributif adalah A gabung B irisan C sama dengan A irisan C gabung B irisan C. Ya kan? Ini adalah aturan distributif. Ya kan? Tapi Anda bisa buktikan, ya kan? Secara logika matematikanya, naik dikit, Pop. A irisan B gabung C. Nah, tapi ingat ini hanya Anda bisa buktikan ya, Anda bisa buktikan sendiri dengan Venn. Nah, sekarang coba latihan, saya kasih waktu 5 menit, ya kan? A gabung itu. Nah, itu aja. Ya. A gabung C dalam kurung atau irisan B gabung C. Itu sama dengan apa? Anda bandingkan dengan A plus C kali B plus C. Ya, Anda kasih waktu 5 menit, terus nanti Anda jelaskan kepada kita sama-sama bareng-bareng. Ya kan? Nanti kamu pilih, Pop. Halo? Pop? Iya, Pak. Iya. Pop, Iya, Pak. Kamu pilih 4 orang, 2 wanita, 2 cewek, 2 cowok ya, yang untuk menjelasin hasilnya siapa apa. Nanti aja, jangan sekarang, nanti yang lainnya nggak siap-siap lagi.
Tunjuk 2 cewek, 2 cowok ya. Ya. Sip. Udah. Kasih waktu berapa menit? 3 menit cukup? 3 menit? Kelamaan ya? Cukup 3 menit? Cukup, Pak. Nah, udah cukup 3 menit ya. Sekarang 7.58. Apa? Udah? Bob, yang suruh Bob. Udah. 1, udah. So, kemudian Bob, saya lagi beres-beres. Nah, nanti yang flu, Hendulika mau di kampus apa di rumah? Loh. Coba Inayah aja, Inayah. Jam 10 kalau salah ya. 10 kan? Ya. Di kampus lah ya. Di rumah saya ya. Gue juga nanti, gue lagi kuliah aja. Lagi kuliah dulu nih, yang si Matrek. Ya. Ya, Assalamualaikum. Siapa, Bob? Inayah sama Adinda, Pak. Inayah. Oke, mana tunjukin satu. Siapa dulu? Halo. Inayah dulu. Inayah, Pak. Dia bisa share kan, Bob? Bisa. Ini saya notate aja. Hah? Ya, ketik aja di sini. Oh ya, nanti sudah boleh. Setuju. Good. Kalau saya awalnya tuh kayak ngaliin dulu yang bandingkan tadi kan jadi Tulis aja deh.
Tulis aja, Dik. Dik. Tulis aja, tulis. Annotate terus teks aja Tulis teks. di Teks aja. Oh, teks. Oke. Maaf. Oke. Ya. Jadi Annotate terus klik teks. Terus nanti gabungnya pakai simbol U aja. Udah di annotate. Annotate saya kelihatan nggak, Kak? Enggak. Coba enggak. ulang. Udah di annotate. Coba ulang. Tuh udah muncul. Yang lainnya kelihatan ya? Nah, itu kelihatan. Nah, kelihatan. Udah. Kalau gabungan, tulis gabungan dong. Jangan plus, kan kita bicaranya gabungan sama irisan. Oh, iya. Gabungannya pakai U aja berarti ya? Gabungan Ya, U. pakai U. Irisan N kecil aja. Pakai huruf U ya, Pop ya? B. Nggak kelihatan ya? Jadi hancur. Yang itu dihapus dong, deh atasnya. Yang atas dihapus. Kayaknya nggak bisa dihapus lagi. Ini nggak bisa dihapus lagi. Udah dihapus semua. Bentar, maaf. B. Terus udah sampai situ aja. Yang satu lagi, yang siapa tadi? Satu lagi? B. Ya? Dinda. Udah. Ini sih. Inaya sampai sini aja. Inaya. Hah? Inaya? Terus yang CB sama CC-nya ada jadi irisan, bentar. Ya, tulis aja. Sama dengan apa? Itu sama dengan apa? Tulisnya sama dengan apa? Lanjutin. Sampai selesai aja. Nggak bisa diapa-apain lagi. Maksudnya masih bisa diapa-apain nggak? Bisa. Nah, coba. Ya udah, terusin kalau masih bisa diapa-apain. BN AC. Yang lainnya diketik aja di Word, jadi bisa di-share langsung. Biar gak lama. Ya, boleh. Good. Yang lainnya di-share di Word tuh. Yang 2-3 lagi ya? Iya. Adinda, Wilson, sama Abdillah. Ya Allah. Ini Inayah lagi masih ngetik di annotate. Iya, masih ngetik di annotate, Kak. Oh, nggak muncul. Lagi bentar. Benar nggak ya? Udah muncul. Udah muncul, Pak. Udah. Gimana nih ceritanya? Coba jelasin si apa nih? Inayah nih. Coba Inayah. Coba ini. Si siapa lagi tadi? Siapa nih? Adinda ya? Adinda. Ini penyederhanaannya begini. Ini Inayah penyederhanaannya begini. Iya, kalau saya menyederhanain susah, bukan sederhana itu. Dari cuma ada berapa jadi berapa itu lebih susah malah gimana? Yes. Iya. Oke, coba. Berarti yang sampai atas saja. Atas saja ya sudah dihapus kok gitu. Adinda, siapa lagi? Adinda apa ya? Iya. Coba Adinda. Adinda. Woi. Adinda mana? Halo, kan Bapak. Kecil suaranya, Dinda. Kamu lemah lembut sekali suaranya. Kayak belum makan siang ya? Belum makan pagi ya? Ini suaranya udah keras. Bentar ya. Bising-bising aku siang, keras dong. Halo. Nah, keras
lagi. Oke, good. Gimana, Dinda? Saya kalau yang pertama itu sama kayak Inayah gitu Pak, cuman nggak saya lanjutin. Nah, coba ya, lanjutin. Itu sama dengan, lanjutin. Jadi Inayah sampai situ, kamu lanjutin bawahnya sama dengan? Oh, saya sampai situ doang sama kayak Inayah. Hah? Saya sampai situ doang sama kayak Inayah. Sama, coba lihat yang punya kamu seperti apa. Oh, saya masih di kertas, kalau yang itu saya yang lanjutan. Ya, tunjukin aja. Tunjukin pakai screen. Bentar. Bentar ya, Pak. Mana? Bisa share screen nggak? Bisa, udah multiple kok. Ya, udah multiple, berarti bisa semua itu. Tadi saya lanjutan yang ini. Apa? Yang nomor 1 tadi di kertas. Bentar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Mana? Belum? Belum ya, Pop? Belum. Ini. Nggak kelihatan ya, Pak? Nah, itu. Oke. Terus? Saya sampai sini tadi. Di A? kertasnya. Saya sampai sini doang. A irisan B gabung A irisan C. Hubungan. Oh. Gimana tuh? A irisan B gabungan A irisan C, terus gabungan lagi B irisan C gabungan C irisan C. C irisan C itu kan C. Oke. A irisan B gabung A irisan C, B. Nggak salah dong kalau gitu. Kan distributif. B irisan C. Ya, gabungan C irisan C. Oke, ada. Coba balik lagi. Yang Wilson ya, Pop? Iya, Wilson. Wilson gimana, Wilson? Kurang lebih sama sih, Pak. Ya sama dengan. Tunjukin aja. Butuh. Bisa screen aja. Siap? Bentar, Pak. Jangan kami menganalisa, kita rame-rame menganalisanya. Udah kelihatan belum, Pak? Belum. Lagi. Oke, gimana itu? Nah, jadi kan A gabungan C, irisan B gabungan C. Nah, itu jadi dimasukin aja sama kayak yang kan dibandinginnya kan terhadap A plus B dikali dengan B plus C. Jadi A itu dapatnya B gabung ya. A irisan B gabung A irisan C gabung C irisan B gabung. Udah, sampai situ berhenti. Iya, Pak. Oh, logikanya coba. Satu lagi siapa, Pak? Satu lagi? Abdillah. Abdillah mana? Abdillah. Apa bentar, Pak? Sama, Pak, kurang lebih, Pak. Ya gimana? Saya butuh. Ya, Anda jangan. Ini untuk kepentingan Anda sendiri sama. Jadi A irisan B digabung sama A irisan C, terus ntar digabung lagi sama yang C irisan B sama digabungan sama C. Kok kenapa C-nya sendiri? Soalnya kan kayak sama aja gitu, Pak. C irisan C jadi C juga. Lalu kalau sekarang balik yang tadi aja. Yang tadi, Pop, yang si siapa tadi? Pertama siapa tadi? Inayah. Siapa tadi? Inayah tadi tulisan tadi Inayah. Pakai ketikannya. Ini stop aja, Pak. Udah hilang, Pak. Stop share aja. Ya tadi Inayah tulisannya mana Inayah tadi? Inayah ngetiknya di sini kan di layer saya, jadi dia nggak muncul. Iya. Oh. Saya ketik lagi aja, Pak, di ini. Nah, ketik lagi aja. Di Word aja kamu share ketik lagi aja.
Jadi kita import. Saya share Ya, screen screen aja. Inayah. Oke. Udah Nah, kelihatan. coba lihat sekarang ya, lihat adik-adik ya kan. Sekarang CC jadi apa? CC jadi Nah, tulis. C doang. Lanjutin aja sama dengan enggak kan jangan gitu. Nanti enggak prosesnya ada. CC itu enter sama dengan AB gabung AC, tulisnya dulu. Nah, kamu copy lagi. Good. Copy aja deh. Bentar. Nah, ya C. Oke. Sekarang CB gabung C jadi apa? CB, Pak. CB. Hah? CB gabung C jadi CB. Jadi C, Pak. Hah? C. Jadi C. Sederhanakan lagi. Sama dengan C. Oke. Sekarang AC gabung C jadi apa? C. AC gabung C, B-nya dari mana? Dari Hong Kong. C juga, Pak. AC gabung C jadi apa? Tadi CB gabung C jadi apa tadi, Dek? Jadi C. Kalau AC gabung C? Jadi C, Pak. Jadi C. Iya. Jadi C. Jadi C. Udah, bisa diterangkan lagi nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu ini logika statistiknya, logika probabilitas. Coba kalau A tambah B itu, Adinda kan lagi makan bagi-bagi dong, jangan makan sendiri kamu. Tuh Adinda ya nggak apa-apa makan boleh, nggak ada masalah, saya juga mau makan kok. Tapi bagi-bagi nanti ya. Oke, coba yang tulis di siapa tuh? Indah ya. A tambah B yang tadi. A tambah B kurung A kecil aja tambah B ya kan kali A tambah C ya? A tambah C sorry. A tambah C. A tambah C. Oh iya, maaf. Nah, coba uraikan secara aritmatik. Plus BC plus C kuadrat. Nah, sama nggak? Atas sama bawah. Beda kan? Nah, Beda. itulah. Ada logika aritmatik, ya kan? Ada logika probabilitas. Semuanya dalam konteks matematika, ya kan? Jadi beda logikanya berbeda. Kayak tadi, A gabung A bukan 2A, tapi A. Paham? Ya kan? Jadi, hati-hati. Nah, jadi ada hati-hati dalam berpikir untuk bab-bab yang kaitan statistik. Oke, ya kan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sudah cukup jelas belum logikanya? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Ini kan kalau misalkan dari yang AB gabung AC, Pak, bisa jadi A kan, Pak? Gimana? Terus gimana kok bisa jadi A? Oh, dia harus dari belakangnya, Pak. Kan ini prosesnya bisa dari boleh saja sama saja. AB yang gabung. maksud saya nih, AB gabung AC. Coba. AB gabung AC jadi A. AB. Ya, tuh. Oh, Terus AB CB jadi sama gimana sih? Oh, AB sama digabung sama jadi A. Arisan B digabung A irisan C. AB AC dong. Gimana caranya bisa jadi A? Kita belum nangkep. Oh, nggak boleh. Bisa nggak? Maksudnya coba uraikan, bukan soal nggak boleh. Coba uraikan secara diagram Venn. Nggak apa-apa, diskusi kita. Oh, bisa AB gabung AC jadi A, gimana penjelasannya? Jadi share screen. Oh.
Oh iya, secara diagram Venn ini apa nggak mungkin. Nggak bisa kan? Nggak Iya. bisa kan? Nah iya, udah clear ya. Nggak apa-apa. Jadi bagus deh, Anda harus berani begitu ya. Jadi Anda harus coba, Anda dengan diagram Venn bisa nggak AB digabung AC jadi A? Kalau bisa ya nggak apa-apa. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya nggak bisa. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya kan? Saya mau tanya, Dustin Prahasta. Ya, kenapa? Itu kenapa yang di atas A gabungan C sama B gabungan C bisa dikali aritmatik, Pak? Jadi A dikali jadi AB gabungan A kali C gitu. Loh, kan tadi ada sifat distributif, ada dijelasin tadi. Ada 3 sifat tadi. Kalau saya gini, Pak. Kalau saya gini, A gabungan C saya ubah jadi A plus C, terus B gabungan C saya ubah jadi B plus C. Terus A plus B irisan B plus C sama dengan C. Gimana? Coba kamu tulis. Boleh. Apa? Tulis aja. Word aja. Tulis. Kok hilang sih? Tulis. Kamu share screen sendiri, kamu share screen. ketik sendiri di Word. Share sendiri. Oke. Kalian kuliah Pak Hadi jam berapa? 9 ya? 9. Oke, ya udah sebentar lagi ya, nanti kita lanjutkan. Terus? Udah ada, Pak? Udah muncul belum? Ya udah muncul. Saya nggak ngerti gimana Anda bisa. Ini, Pak, saya A gabungan C jadinya A plus C. Terus B gabungan C, B plus C. Oh, sama dengan C dari mana? Terus diiris. Jujur sama dengan C dari mana? Diirisin. Hah? Diiris apa? Irisan. Ya, gimana? Irisannya, Pak. Soalnya kan tadi simbolnya kan E1, E2 kan irisan ya, Pak? Ya coba, maksudnya buktikan dengan diagram Venn. Anda gambarkan diagram Venn-nya bahwa hasilnya C. Oke. Nah, nggak apa-apa. Boleh aja. Kalau emang benar ya nggak masalah. Siapa tahu kita yang salah kan bisa aja. Nah, coba dia kasih diagram Venn. Bisa nggak? Waduh, susah nih, Pak. Maaf, Pak, gambar. Nggak apa-apa. Ada A, ada B, ada C. Oke, A. Terus? Loh. Kok di situ kan C-nya beda? C-nya kan beda event sendiri. Kan C-nya event sendiri. A gabung C kan A dan C kan beda. A dan C-nya bisa irisan, ya bisa aja kan? Maksudnya? Ya, Anda bikin 2 event dulu, A sama C seperti apa? Terus digabung. Mau mutual eksklusif. Kan ada 3 tadi, ada mutual eksklusif, ada intersection, ada exhausted. Ada sesuaikan dong. Ini eventnya ada berapa event ini? Semuanya ada berapa event ini? Ada 3 kan? Ada 3. A, B, C. Ya kan? Ada kemungkinan di intersection nggak? Ada. Ya udah, bikin. Gimana caranya? Bikin bingung sendiri kamu. Saya jadi bingung, Pak. Iya, karena kamu bingung nih. Ya, makanya dibuktikan yang diagram Venn. Coba. A, lalu bikin B. A. Saya bikin pisah dulu ya, Pak ya? Hah? Ya saya boleh. Bikin pisah dulu gitu. Boleh. Terus. A gabung B mana? A gabung C mana? B, C. A gabung C mana? C. A gabung C ada kemungkinan dia. Oh iya, benar juga ya. Oke. Ya. Saya jadi bingung sendiri, Pak. Sendiri kamu. Oh, ya, bisa. Ya, yang udah tadi udah benar tadi. Siapa tadi? Nah, yang punya ini kita bahas tadi. Coba kembali yang tadi aja. Yang udah dihapus ya, yang ini aja berarti ya, Pop ya? Belum. Masih ada tadi, Pak, di Masih ada? Di Word. Jadi saya coba. Nah ya, coba lihat. Ya, lihat ya. Jadi maksud saya, poin saya di sini adalah bahwa logika probabilitas berbeda dengan logika aritmatik. Paham? Tapi basisnya sama. Ya kan? Basicnya sama, ya kan? Sama contoh penjumlahan. Penjumlahan tuh kan dijumlahin. Ada angka 4 dengan angka 5 atau 1 dengan angka 1 dengan angka 2 itu jumlahin, dihitung dari awal. Ada 1 kelereng dengan 2 kelereng, dihitung 1, 2, 3. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya, itu jadi rule-nya
penjumlahan sama. Jadi rule operasinya sama, tapi hasilnya bisa beda. Contoh yang lain misalnya 1 tambah 1 berapa, Dek? Faisal? 2, Pak. 2. Kalau saya bilang 10 boleh nggak? Boleh karena itu apa? Penjumlahannya apa? Itu lain, Pak. Apa? Ini. Apa? Kalau 10 apa yang Anda ketahui? Berarti si A-nya itu ada 5, B-nya itu ada 5. Bisa jadi, Pak. Bukan A sama B. 1 tambah 1 kan Anda bilang 2. Ya. Kalau saya bilang 1 tambah 1 10 boleh nggak? Bisa, Pak. Bisa. Apa? Syaratnya apa? Syaratnya itu kalau tambah itu berarti gabungan ya. Ya, tambah itu gabungan. Syaratnya nih ya, dengarkan ya. 1 tambah 1 bisa 10 kalau saya pakai bilangan biner bukan bilangan desimal. Kalau Anda bilangan desimal Anda kenal angkanya berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul kan? Ya, kalau bilangan biner yang Anda kenal 0 dan 1. Ya kan? Jadi setelah 0, 1, setelah 1 berapa? Ini. Oke. Popi. Iya, iya. Buat Pop. Nanti kamu ketik aja. Apa gimana, Pak? Bikin angka 0 sampai 10, sampai 9. Pakai Word saja atau pakai apalah. Ya, ini bedanya nanti logika start probabilitas dengan logika aljabar linear ya atau aritmatik. Ya. Gitu, Pak. Belum apa? Oh, sorry. Oke, bikin angka 1 sampai 10. Sampai 9. 0, 1, sampai 9. Nah, 0-nya tuh tulis dong. Sebelum 1. Nah, 0. Oke, setelah 9 angkanya berapa, Dek? Ditulis di bawah, Pop. A di bawah. Nah, itu. Tentu angkanya berapa setelah 9? Saya bicara bilangan desimal ya. Saya cuma punya angka 9. 0 sampai 9. Setelah 9 berapa? Bilangan. Dia mau bilangan. Berapa? Ahmad. Masa nggak bisa? Iya, Pak. Berapa setelah 9? 10. 10. Tulis 10, Bob. Kenapa 10? 11. Iya, kenapa 11? Ini ya. Lihat angkanya. Anda coba kenal angka 0 sama 9. Ya kan? Jadi setelah 9, yaitu 1 dengan 0. Baris 2 dengan baris 1. 1 dengan 0. Disebut 10. Ya kan? Lalu angka 11, baris 2 dengan baris 2. 11. Lalu kombinasi lagi. Baris 1, baris 2, baris 3. 12, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau punya angka, coba ditaruh di kolom C, Bob. Kolom C, 0 sama 1. 0, 1. Nah, setelah itu berapa? Kalau saya punya cuma 2 angka, 0 sama 1. Jadi kan saya punya 9 angka yang saya gabung-gabung. Yang ini berarti 10. Sorry, Bob. Yang kolom 3, ini 10, 1 dengan 0. Habis itu 11. Habis itu berapa? 100. 100, ratusan. Habis itu 101. 101. Habis itu 101. Nah, itu kombinasinya. Paham ya? Nah, konsep penjumlahannya misalnya 1 tambah 1 jadi 1 buah kelereng tambah 1 buah kelereng. Jadi 2 kelereng. Ya, nah kalau dari bilangan biner cuma 1 sama 10. Jadi yang nomor 10 yang 2 kelereng. 10 berarti tambah 1. Kalau bilangan desimal 1 tambah 1 ya 2. Kan dia masih ada angka 2. Kalau 1 tambah 2 berapa dalam bilangan desimal? 3.
Enggak. Kalau dalam bilangan biner 11. Paham? Ya, itu bilangan. Nah, sama probabilitas dengan aritmatik tadi. Rule-nya sama, ada asosiatif, ada komutatif, ada distributif. Tapi hasilnya bisa berbeda. Paham ya? Oke. Nah, balik ke tempat tadi, Pop. Nah, itu intermezzo saja. Kopi. Iya, Pak. Bentar. Balik. Tadi sampai ini ya, baru sampai apa nih? Oke, nah sekarang kita bicara aksiomanya untuk probabilitas. Aksiomanya, ya kan? Aksiomanya itu probabilitas suatu event pasti positif, ya kan? Tidak mungkin negatif. Nggak ada probabilitasnya minus setengah, nggak ada. Ya, itu. Kenapa nggak ada, Pak? Ya nggak apa-apa, aksioma kok. Aksioma kan kita menentukan, ya kan? Ya, aksioma itu kita tentukan. Ya, kita mendivide, mengatur sendiri. Asumsi lah, aksioma itu asumsi tapi yang terukur secara logika, ya kan? PE artinya probabilitas suatu event pasti positif atau sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 artinya apa? Mufti? Ya, Pak. Sama dengan 0 artinya apa? Kalau kan itu PE lebih besar sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 artinya apa? Nggak ada eventnya. Tidak terjadi, tidak ada eventnya, ya kan? Lalu yang kedua, PS itu 1. Jadi probability suatu sample space itu 1, ya kan? Nah, lalu yang ketiga, ya kan? Atau yang tadi bawah ini ke atas ya. Yang ketiga itu PE1 digabung E2 itu sama dengan PE1 tambah PE2, tapi syaratnya harus mutually eksklusif. Syaratnya. Jadi formula ini hanya berlaku untuk mutually eksklusif. Bagaimana kalau intersection nanti kita lihat, ya kan? Lalu P itu antara 0 sama 1, ya kan? Jadi kalau 0 itu artinya dia tidak terjadi, kalau 1 itu artinya dia terjadi, ya kan? Assalamualaikum, bos. Sorry, gue lagi ngajar, nanti gue telepon lagi ya. Ya, assalamualaikum. Nanti gue telepon lah, gue lagi ngasih kuliah nih. Online, ya, assalamualaikum. Sorry deh, biasa ada intersection, ya kan? Jelas, ini aksioma. Jadi aturan aksioma pedoman, ya kan? Nah, jadi, nah, lalu berikutnya pop naik pop PE digabung E komplement, ya kan? Jangan ketinggiannya, ketinggian yang tadi ya, pop. Nah, kan syaratnya kan dia penyumlahan berlaku dari gabungan kalau mutually eksklusif. Nah, E dengan E komplement kan mutually eksklusif kan? Yang tadi diagram Venn nomor 1 ya. E dengan E komplement mutually eksklusif. Jadi PE digabung E komplement sama dengan PE tambah PE komplement. Betul kan? Betul nggak? Ya? Oke. Nih. Sehingga PE komplement sama dengan 1, ya kan? Karena PE tambah PE komplement adalah PS. Di atas tadi aksiomanya. Ya, dan itu sama dengan 1 PS-nya, ya kan? Sehingga keluar. Jadi yang coba pop itu dikasih A B C. Nah, yang tadi, bukan, enggak usah. Ini yang dari PE A, maksudnya indeks A. Indeks A. Bukan tulisan A B C gitu. Yang A itu adalah PE gabung E komplement, B adalah PS sama dengan itu, C adalah PE itu sama dengan 1 itu. Maksudnya A B C. Nah, itu A, B, C. Nah, A itu dari mana? Ya kan? A itu dari diagram Venn, ya kan? Nah, lalu karena diagram Venn sama yang nomor tadi, nomor 3 mutual eksklusif, jadi bisa dijumlah, ya kan? Ya, sorry, A itu dari yang nomor 3 barusan, yang mutual eksklusif. B yang dari diagram Venn, ya kan? C ya konsekuensi, ya kan? Jadi A itu adalah dari aksioma, ya A dari aksioma. Aksioma itu kan dia boleh dijumlah kalau mutually eksklusif, ya dia tidak ada join, tidak ada irisan, ya kan? Tuh.
Oh, oke. Nah, sekarang lanjut. Nah, bagaimana kalau tidak mutual eksklusif? Terus Pop, naik. Tiga ya? Dikit lagi lah, 5 menit aja lagi. Nah, bagaimana tidak mutual eksklusif? Misalnya tadi E1 yang kotak, E2 yang hitam, yang bulat, ya kan? Nah, irisan antara E1 dan E2 sesuai dengan petunjuk di panah. Karena bagaimana kalau PE1 gabung E2, kayak apa rumusannya? Ya kita harus buat mencari yang mutual eksklusif, yaitu yang mutual eksklusif adalah E1 dan E1 irisan E2. Lihat, ya kan? Event E1 dengan event irisan E1 komplement dan E2 itu adalah mutual eksklusif. Ya kan? Itu kan adanya yang di kotak sama pertemuan kotak sama lingkaran itu irisan E1, E2, ya kan? Jelas ya? Nah, dari sini Anda lihat itu. Nah, itu kan dia jadi irisan dengan E1 gabung ya. PE1 gabung E2 kan sama dengan PE1, bukan itu Pop, salah. Arsirnya bukan itu, yang di luarnya. Yang saya arsir pakai pensil tuh. Sorry. Nah, itu. Itu kan sama dengan berarti PE1 gabung E2 kan sama dengan PE1 ya kan digabung dengan yang merah itu kan harus mutual eksklusif syaratnya penjumlahan gabungan U bisa menjadi plus syaratnya harus mutual eksklusif ya. Jadi PE1 gabung E2 sama dengan PE1 tambah P yang merah. Yang merah itu apa? Yang merah itu adalah E1 komplement irisan E2. Betul nggak? Betul kan? Kan yang merah itu kan di luar E1, di dalam E2. Ya kan? Jadi irisan E1 digabung komplement, irisan E1 komplement dengan E2. Nah, lihat gambar. E1, E2 naik Pop. Jadi gambarnya masih kelihatan. Iya, bentar. Naikkan dikit. Gambarnya masih kelihatan. Udah. Ya, E1, E2, irisan E1, E2, ya kan? Jadi yang mana tuh? Coba dibundelin yang mana, kasih lagi, Pol. Irisan E1, E2. Nah, enggak, irisan bukan yang itu. Yang irisan E1, E2. Itu betul, itu oke, itu betul. Tadi oke. Itu D, udah. Satu lagi, yang tadi kasih warna biru. Bisa nggak? Nah, warna hijau ya. Yang di luar ya. Jangan campur. Nah, saya tanya, merah sama biru itu mutual eksklusif nggak, Dek? Mutual eksklusif kan? Nah, jadi boleh dijumlah nggak? Boleh, ya kan? Jadi E2 adalah itu. Merah tambah biru. E2, ya kan? Mutual eksklusif. Ya kan? Sehingga Anda lihat PE1. Jadi yang kanannya langsung tertulis kan itu. PE1 komplement E2 kanan yang kanan. Jadi sama dengan PE2 min PE1 E2. Ya, tinggal masukin ke atas. Masukin persamaan di atas, dapatnya bawahnya, terus naik kok. Nah, dapat naik. Itu. PE1 gabung E2 sama dengan PE1 tambah PE2 kurang PE1 E2. Oke, sampai sini dulu lah, ya kan? Nah, tugas ya latihan 1, ya kan? Ini kan baru PE1 gabung PE2. Kalau PE1 gabung PE3 sampai PE3 gimana? PE1 gabung PE1 gabung E2 gabung E3. Itu apa rumusnya? Kanannya. Yang itu tugas nomor 1. Tugas nomor 2-nya kalau E1 gabung E2 gabung E3 sampai EN. Nah, seperti apa? Ya. Loh, itu sampai situ dulu. Karena ini kan Anda udah mau kuliah, Pak, ini soalnya.
tadi. Ini kita lanjutkan. Nanti ketua kelas ya, berikutnya hari apa? Masih Senin ya kalau salah ya? Maaf Pak, Senin ada yang tabrakan Pak. Oke, jadi hari apa? Bisa dikonsolidasikan nggak dengan teman-teman? Ya, nanti saya konsultasikan ke teman-teman. Nanti kasih tahu saya atau Bapak Pinya ya. Di grup aja, di grup lah ya, gitu. Oke. Nah. Oke ya, sementara sampai sini. Nah, nanti tugasnya sekarang hari apa? Kamis ya. Tugasnya nanti kamu diskusi sama asistennya Kak Popi ya. Nanti mau dikumpul hari apa? Ya. Tapi jangan minggu depan, minggu ini. Minggu ini maksimum sampai minggu. Di email aja lah. Gimana Pop ya? Di email aja ya? Iya. Oke. Nah, di email aja. Jadi bikin di email di grup. Di email di share di grup. Maksudnya dikirimnya kemana, kayak tugasnya hari apa, deadline-nya gitu sih. Iya. Saya share di grup. Ya udah nanti di-share sama Kak Popi ya, sama asistennya. Nah, Pop itu yang sampai nomor 3, sampai halaman 3 kamu share ke mereka. Yang berikutnya nanti dulu. Oke, Pak. Ya. Oke, saya sekian aja ya. Ya. Jadi itu dasar-dasarnya, tapi prinsipnya ingat, itu menggunakan logika matematika. Kita logika ilmunya ya. Karena statistik itu cabang dari ilmunya applied matematik, bukan engineering matematik. Oke, saya sekian, sampai ketemu nanti. Tolong Yosef ya, ketua kelas untuk kuliah berikutnya dikabari segera ya, Pak. Ya. Oke. Ya, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.